Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibah dengan nomor induk mahasiswa 24860808109 dari kelas D, mahasiswa S2 PJJ-PAI Universiti Bersyekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian Al-Quran dan Hadis. Definisi dari tafsir itu sendiri adalah dari kata fassara yufassiru tafsiron yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idlah wa at-tabyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tafsir sejajar dengan timbangan atau wazan kata taf'il. Diambil dari kata al-fasr yang berarti al-bayan atau penjelasan dan al-kasyaf yang berarti membuka atau menyinggung. Model-model penelitian tafsir. Yang pertama, metode tahlili adalah metode tafsir Al-Quran yang menjelaskan kandungan ayat secara rinci dengan memperhatikan satu, makna kata dan kalimat, dua, maksud dan hubungan ayat, ketiga, asbabun nuzul dan riwayat, dan yang keempat adalah urutan ayat. Adapun kelebihan metode tahlili ini yakni memperkaya makna kata melalui syair kuno dan kaidah nahwu. Dan yang kedua, memberikan wawasan tafsir yang komprehensif melalui pengupasan berbagai aspek ayat. Selanjutnya, metode yang kedua, yakni metode ijmali. Metode ijmali atau sering disebut juga dengan metode global adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global. Dalam prakteknya, metode ini sering terintegrasi dengan metode tahlili. Karena itu, seringkali metode ini tidak bisa dibahas secara tersendiri. Dengan metode ini, seorang mufasir cukup dengan menjelaskan kandungan yang terkandung dalam ayat tersebut secara garis besarnya saja. Adapun ciri-ciri metode tafsir ijmali yakni satu, membahas ayat demi ayat sesuai urutan dalam mushaf. Yang kedua, mengemukakan arti global yang dimaksud oleh ayat. Dan yang ketiga, makna yang diutarakan diletakkan di dalam rangkaian ayat. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan diupayakan lafadznya mirip. Kemudian metode yang ketiga yakni metode muqarrin atau pembanding. Metode muqarrin adalah suatu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan ayat yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua atau lebih kasus yang berbeda dan atau yang memiliki redaksi yang berbeda untuk masalah atau kasus yang sama dan atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Quran. Adapun ruang lingkup metode tafsir muqarrin atau muqarron mencakup satu, perbedaan pada kandungan makna ayat yang dibandingkan, dua, perbedaan kasus yang diangkat oleh ayat-ayat tersebut, dan yang ketiga, sabab munculnya ayat, dan yang keempat, sudut pandang sosiokultural pada masyarakat tatkala ayat tersebut diturunkan. Kemudian metode tafsir yang keempat yakni metode tafsir maudhu'i atau tematik adalah cara memahami Al-Quran dengan mengumpulkan dan membahas ayat-ayat yang memiliki tujuan atau topik yang sama. Adapun langkah-langkah metode tafsir maudhu'i, yang pertama, menentukan tema. Dua, mengumpulkan ayat yang terkait. Kemudian tiga, mengurutkan ayat. Yang keempat, menjelaskan hubungan. Dan yang kelima, membagi pembahasan. Yang keenam, melengkapi dengan hadis dan riwayat. Dan yang ketujuh, analisis sektoral. 8. Memadukan ayat bertentangan. 9. Menentukan nasakh dan mansukh. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, kesimpulan, yakni membuat kesimpulan berdasarkan konsep tema yang telah dianalisis. Metode ini menghasilkan pemahaman mendalam terhadap tema tertentu di dalam Al-Quran. Adapun yang kedua yakni penelitian hadis. Hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Para ulama mendefinisikan hadis secara terminologi sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik ucapan, perilaku, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW.
Adapun model penelitian hadis. Ruang lingkup penelitian hadis ini adalah satu, penelitian hadis, baik studi sanad maupun matan, dan yang kedua, penelitian hasil pemikiran terhadap hadis atau kajian tokoh, dan yang ketiga, penelitian persepsi hadis dalam masyarakat atau living hadis. Adapun metode penelitian hadis, yang pertama at-takhrij, definisi. Proses menunjukkan atau mengemukakan sumber asli hadis dalam kitab yang menyebutkan hadis secara lengkap beserta sanadnya. Tujuannya apa? Untuk menelusuri asal-usul hadis untuk memastikan validasi dan keaslian sanadnya. Metode yang kedua yakni al-i'tibar. Definisinya yakni menyertakan sanad-sanad lain pada sebuah hadis yang sanadnya hanya memiliki seorang periwayat. Adapun manfaatnya adalah memeriksa apakah ada periwayat lain yang mendukung sanad tersebut untuk memperkuat atau melemahkan hadis yang dimaksud. Yang ketiga yakni mengkritisi periwayat hadis. Adapun aspek yang dikritisi, satu, keadilan atau kualitas moral periwayat meliputi integritas dan ketaatan agama. Dan yang kedua, kebabitan, yakni kapasitas intelektual periwayat meliputi ketelitian dan daya ingat yang kuat. Yang ketiga, syarat periwayat yang sikoh. Terdapat ketiga yang empat, memiliki keadilan dan kebabitan. Dan yang kelima, periwayat sikoh dianggap layak dipercaya. Sehingga riwayat hadisnya diterima sebagai hujjah. Jadi proses at-tahdid, al-i'tibar dan kritik terhadap periwayat hadis adalah langkah penting dalam memastikan validitas dan otoritas hadis dalam Islam. Yang keempat yakni meneliti syudzud dan ilat. Salah satu langkah kritik sanad yang sangat penting. Jadi kemungkinan adanya dalam sanad adalah dengan melakukan studi komparatif terhadap seluruh sanad yang ada untuk satu matan yang sama. Sedangkan cara mengkritisi kemungkinan terjadinya ilat yaitu dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang isinya makna. Metode penelitian matan, yakni satu metode kritik matan. Metode ini fokus pada pencatotan atau mu'arabah, itu disebut sebagai corona atau perbandingan atau muqabalah. Tujuannya apa? Untuk menjaga keselarasan konsep hadis dengan dalil syariatnya. Adapun langkah-langkah metode mu'arabah yakni satu, komparasi dengan dua, perbandingan antar hadis, tiga, konfirmasi dengan realitas sejarah, empat, komparasi dengan rasio, lima, dengan riwayat dari murid ulama, keenam, evaluasi pernyataan ulama sebelumnya waktu, perbandingan dokumen tertulis dan pernyataan, delapan, metode ini memperhatikan kesusahan dan konsistensi. Lanjutkan penelitian tafsir fokus pada memahami kandungan global, bandingan maupun secara teknis. Adapun penelitian hadis menitik beratkan pada hasil sanad, riwayat matan dan integritas riwayat untuk absen. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya simpulkan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.